Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anton Fernandes, NPM 22411017 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan membahas manajemen persediaan. Yang pertama, manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan harga persediaan tersebut, memanfaatkan persediaan. Di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang dipikirkan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang, malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi perusahaan menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian pemerintah, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat investor manajemen sangat penting dilakukan. Yang kedua ini fungsi manajemen persediaan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut ini apa saja fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus dipastikan, terutama bagi perusahaan yang berfokus pada dalam produksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan yang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua, mengantisipasi pesanan tersedia ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan kondisi, seperti pesanan yang tidak sesuai dengan jarang terjadi, namun tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu memastikan pesanan tersebut yang diterima apakah sudah sesuai dengan dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga ini berjaga-jaga jika persediaan dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi untuk dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi kalau bahan yang bisa digunakan untuk tidak ditemukan pasar, bisa karena stok habis atau hal-hal yang lain. Yang keempat ini menjamin proses produksi, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetaplah berjalan sehingga dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory manajemen ini sangat penting untuk berjaga-jaga persediaan supaya tetap bisa produksi. Pendekatan metode manajemen persediaan. Dalam hal pengelolaan persediaan, umumnya perusahaan menggunakan beberapa metode. Setidaknya ada 5 metode inventory management yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengelola persediaan. Berikut ini penjelasan masing-masing metode. Metode EEQ, ESCOM, order quantity, bisa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi, merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan dengan pesanan diterima. Misalnya perusahaan mendapatkan pesanan, sudah tentu oleh pemesan berjumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, pesanan memperhitungkan berbagai hal termasuk tentang beberapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta beberapa bahan harga barang memenuhi pesanan tersebut. Jadi nanti sudah dijelaskan beberapa kebutuhan nominalnya tidak sampai terjadi bahan sisa alias pas. Cara ini banyak membawa manfaat
mulai dari tidak adanya biaya pemeliharaan serta biaya gudang untuk menyimpan sisa bahan. Yang kedua, metode MRF, Material Recurrent Planning. Lebih dikenal dengan metode perencanaan bahan material, merupakan metode pengenalan serta perencanaan persediaan untuk dijamin bahan baku selalu tersedia. Selain itu, untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Mengapa persediaan harus diusahakan berjumlah sedikit? Hal karena itu semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biayanya untuk menjaga persediaan tersebut juga makin sedikit. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwalan pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Metode Just and Time. Metode ini punya istilah, yaitu metode tepat waktu, memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat untuk tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Yang keempat ini metode analisis ABC. Dalam metode yang dilakukan pegolongan persediaan, di mana secara dasar pegolongan tersebut adalah ini serta persediaan yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelas masing-masing. Yang kelima, metode Periodic and Review. Dalam metode ini mungkin dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesanan barang harus sudah terjadwal rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan beberapa pengeluaran untuk membeli bahan baku tersebut. Metode ini mempunyai keunggulan sendiri, salah satunya meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan karena perlu melewati proses administrasi yang panjang. Hal tersebut karena proses pembelian persediaan sudah terjadwal rutin. Tantangan dalam mengelola manajemen persediaan. Dalam mengelola manajemen persediaan terdapat beberapa tantangan. Berikut ini adalah beberapa tantangan pada umumnya. Yang pertama, mengoptimalkan persediaan. Salah satu tantangan utama dalam menjaga keseimbangan antara terlalu banyaknya dan terlalu sedikit persediaan. Yang kedua, mengelola siklus hidup produk. Setiap produk memiliki siklus hidup yang sendirinya, dari fase pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Tantangan dalam manajemen persediaan adalah memprediksi dan mengelola dalam permintaan yang terkait dengan siklus hidup produk. Yang ini koordinasi dengan pemasok. Mengelola hubungan dengan pemasok adalah aspek penting dalam manajemen persediaan. Yang kedua ini mengelola persediaan multi lokasi. Jika bisnis Anda memiliki beberapa lokasi atau gudang, tantangan yang mungkin muncul adalah koordinasi persediaan di seluruh lokasi tersebut. Perubahan tren dan kebutuhan pelanggan. Tantangan ini adalah tren pasar dan kebutuhan pelanggan yang berubah. Kesimpulannya, jika Anda menetapkan praktik terbaik manajemen persediaan, hal ini dapat sangat membantu dan menjalankan bisnis secara efisien. Pentingnya membuat pilihan yang tepat untuk berkembang dan bertumbuh bersama bisnis Anda. Manajemen persediaan yang baik akan menghemat uang, waktu, dan meningkatkan layanan pelanggan. Ingatlah bahwa setiap sistem manajemen inventaris yang efektif dapat menjaga bisnis dengan tetap Anda menguntungkan, menganalisis pola penjualan, dan memprediksi penjualan di masa depan. Mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak berguna. Dengan manajemen inventaris yang tepat, bisa bisnis memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.